Kemudian tawasul yang dibolehkan juga dalam syariat hadirin sekalian adalah ya, bertawasul kepada Allah dengan amalan soleh. Ya. Bertawasul kepada Allah dengan amalan soleh ya. Mendekatkan diri kepada Allah ya dengan amalan soleh. Meminta kepada Allah dengan amalan soleh ya. Apa yang dimaksud dengan bertawasul dengan amalan soleh hadirin sekalian? Maknanya adalah ya, ya. Ini juga sebagaimana kemudian menjadi kisah ya, daripada Nabi Musa alaihissalam ya. Ketika dia membantu seorang wanita yang kesulitan untuk memberikan minum kepada hewan ternaknya, kemudian Nabi Musa berdoa dengan ya, amalannya tersebut ya. Wahai Rabb, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam betul-betul menginginkan ya, sesuatu, menginginkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia dalam keadaan betul-betul sangat sulit. Ya. Makanya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh tersebut. Ya. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan amalan soleh, ya, ini mencakup semua amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, baik itu amalan dengan hati, ya, amalan dengan lisan, ataupun amalan dengan anggota tubuh kita. Ya. Misalnya adalah, ya, kalau dengan lisan, ya, kita berzikir kepada Allah. Kita berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian, ya, ada hajat yang kita inginkan, maka kita ya, mengatakan, ya, saya berharap dengan zikir yang saya lakukan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atau Allah memberikan rezeki kepada saya, ya. Maka ini satu yang dibolehkan hadirin sekalian. Kita bertawasul dengan amalan soleh, ya. Kita ya bertawasul dengan ya amalan-amalan ketaatan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan sedekah, ya. Kalau kita bersedekah hadirin sekalian, jangan hanya kemudian kita bersedekah. Tetapi kalau kita bersedekah, ya, kita berniat bertawasul, ya. Niat tawasul untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan sedekah yang kita berikan itu kepada orang lain atau orang yang membutuhkan, ya. Sedekah itu akan memberikan ya kemudahan dalam kehidupan saya, ya. Sedekah itu akan memberikan ya keberkahan dalam ya perjalanan kehidupan saya dalam menjalani kehidupan dunia ini, ya. Sedekah itu akan membuat saya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang harus kita ucapkan hadirin sekalian. Jadi ya, jangan hanya sekedar bersedekah, tapi juga kita harus ya hadirkan ya amalan itu untuk kemudian mendekatkan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tawasul yang juga disyariatkan dalam agama Islam adalah ya, bertawasul kepada Allah ya, dengan doa ya, orang soleh yang masih hidup, ya. Yakni dengan meminta agar berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkan penyakitnya, ya, memudahkan dari segala kesulitan-kesulitannya, ya, dan menunjukkan jalan keluar dari kesempitan dan lain sebagainya. Ya. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bertawasul juga dengan orang soleh, ya. Artinya ya, kita meminta kepada ya, orang yang dianggap soleh, ya. Jadi bukan orang yang dianggap soleh sebenarnya, tapi orang yang yang soleh sesuai dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita melihat orang soleh, maka tidak mengapa kita meminta doa kepadanya, ya, agar dia mendoakan kita, ya, agar dalam kehidupan kita, ya, kita diberikan kemudahan, ya. Dalam hal rumah tangga, ya, kita tidak ya, banyak permasalahan, ya. Dalam ya, hal ya, mengajarkan ilmu, kita tidak kesulitan dalam menyampaikan ilmu, ya. Termasuk dalam hal-hal yang lainnya. Apapun kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, ya, pekerjaan-pekerjaan kita ingin dimudahkan, ya, maka tidak mengapa kita meminta doa ya, kepada orang-orang yang ya, memiliki tingkat keimanan ya, dan kesolehan ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kalau kita ingin disembuhkan penyakit kita. Kalau kita ingin disembuhkan penyakit kita hadirin sekalian, maka tidak mengapa kita bertawasul, ya. Ya. Kita meminta kepada orang yang soleh, ya. Tentu yang masih hidup, ya. Dan kita tidak meminta kepada orang yang telah meninggal dunia, ya. Makanya tidak dibenarkan ya meminta kepada orang yang telah meninggal di dunia di kuburan, walaupun dia adalah orang yang soleh, ya. Ya. Karena kita hanya boleh meminta, ya. Sebenarnya bukan meminta, tetapi ya kita berharap dengan doa, ya, wasilah doa yang ya, oleh orang soleh tersebut ya memberikan kedamaian, ya, dan ketentraman serta kemudahan, ya, dalam ya kita menjalani kehidupan kita sebagai seorang
seorang hamba Allah yang taat kepadanya. Ya, jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah tawasul yang kemudian disyariatkan dalam agama. Kemudian ya, tawasul yang juga disyariatkan dalam agama kita adalah ya, bertawasul dengan dengan keadaan kita. Ya, contohnya adalah ya Rob, ya, sesungguhnya aku adalah seorang pendosa, ya, maka ampunilah aku. Atau ya Rob, sesungguhnya aku telah terlilit utang, sementara aku adalah orang yang fakir. Jadi tidak mengapa hadirin sekalian, ya kita menjelaskan diri kita di hadapan Allah dengan keadaan yang kita berharap keadaan itu bisa merubah, ya. Bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah ketika kita ditimpa musibah. Ya Rob, sesungguhnya aku adalah seorang yang ditimpa musibah, ya, dan engkau adalah sebaik-baik, ya, Rob yang Maha memberikan kesembuhan, ya. Ini dengan menjelaskan keadaan kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan juga jawaban yang baik kepada kita, ya. Kalau kita ikhlas dalam berdoa, ya, ikhlas dari hati kita, ikhlas dari jiwa kita, ya, dan akidah kita juga benar, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, ya, kesehatan, ya, dan kesembuhan dalam kehidupan kita, ya. Termasuk juga kalau kemudian kita terlilit hutang, ya. Maka tidak mengapa kemudian kita menjelaskan di hadapan Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu yang terlilit utang. Maka ya, berikanlah aku kemudahan, ya, untuk kemudian menyelesaikan utang-utang tersebut, ya. Artinya kita menjelaskan hadirin sekalian, kita bertawasul kepada Allah dengan kekurangan yang ada pada diri kita untuk kemudian meminta kepada Allah agar dimudahkan dan diselesaikan masalah tersebut. Ya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal terkait dengan tawasul yang diajarkan dalam agama, ya, dan disyariatkan dalam, ya, agama Islam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, ya, tawasul-tawasul yang tidak diperbolehkan dalam agama. Ya. Jadi tadi adalah tawasul yang kita diperbolehkan. Ya. Sekarang tawasul yang tidak diperbolehkan, ya. Apa-apa saja tawasul yang tidak diperbolehkan dalam agama kita, hadirin sekalian? Ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Yang pertama adalah tawasul kepada makhluk yang telah meninggal dunia dengan meminta untuk memohonkan kepada Allah agar diberikan hajatnya. Ya. Hadirin sekalian, ya. Sangat, ya, kesalahan yang sangat fatal, ya, ketika kita, ya, mendatangi kuburan atau ketika kita melihat orang mendatangi kuburan kemudian mereka meminta pada kuburan tersebut, ya. Itu tidak akan memberikan manfaat kepada mereka, ya. Tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka, karena yang akan memberikan kemudahan, ya, yang akan memberikan, ya, jalan keluar itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak boleh meminta atau bertawasul kepada orang yang telah meninggal dunia. Walaupun mungkin kita mengira orang tersebut adalah orang yang soleh. Ya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya, yang artinya, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, ya, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi orang-orang musyrik itu, hadirin sekalian, mereka mengatakan, ya, ketika mereka dinasihati untuk tidak menyembah kepada atau meminta kepada kuburan, mereka mengatakan, sesungguhnya kami tidak menyembah kepada kuburan. Ya. Orang-orang kafir mengatakan, sesungguhnya kami tidak menyembah kepada kuburan. Ya. Tetapi kami, ya, mendekatkan, ya, atau meminta kepada kuburan itu agar mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun hadirin sekalian, ya, niat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara kuburan tersebut itu tidak diperbolehkan. Karena itu yang juga kemudian dialami oleh orang-orang kafir. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya orang-orang kafir itu, pandai dalam kemudian membuat makar, ya. Mereka mendatangi kuburan, kemudian mereka mengatakan bahwasanya, ya, mereka tidak menyembah kepada kuburan. Ya. Mereka hanya berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara kuburan, ya. Ya, bagaimana mungkin hadirin sekalian, ya, kita mau mendekatkan diri kepada Allah, ya, sementara kita juga meminta, ya, kepada, ya, kuburan-kuburan yang, ya, juga tidak disyariatkan dalam agama. Maka yang paling benar dalam kehidupan kita adalah, ya, kita menjadikan kuburan itu sebagai, kemudian kita menyebut namanya, ya, kemudian kita menyebutkan hajat kita dengan perantara nama orang tersebut, ya, maka ini juga tidak diperbolehkan. Karena yang paling benar adalah kita menyebutkan nama Allah, ya. Kalau kita ingin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan nama Allah yang Maha menyembuhkan, ya. Ya Hayyul Ya Qayyum, ya. Ya Rahman Ya Rahim, ya. Sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita sebutkan hajat kita, ya. Kita ingin diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, Ya Razzaq,
wahai Rob, wahai Tuhan yang Maha memberikan rezeki. Ya. Jadi itulah hadirin sekalian, ya, seharusnya yang dilakukan oleh seorang hamba. Jangan sampai kemudian kita bersumpah atas nama seseorang, kemudian kita meminta. Nah, karena itu akan menjatuhkan kita kepada ya perkara-perkara kekufuran. Kemudian tawasul juga yang tidak diperbolehkan hadirin sekalian adalah ya, tawasul dengan cara meminta hajat kepada Allah Ta'ala tetapi dengan bersumpah atas nama ya, Nabi atau atas nama wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya adalah ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau mengabulkan hajatku demi nabimu fulan atau demi walimu fulan. Ya. Jadi tidak perlu hadirin sekalian ya, kita meminta ya kepada Allah dengan menyebutkan nama orang. Ya. Walaupun kalau kita menyebutkan Nabi Muhammad SAW itu diperbolehkan. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak mengapa. Ya. 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 Kita meminta, ya, tetapi kita tidak meminta kepada Nabi Muhammad ya. Kita tidak meminta kepada Nabi Muhammad supaya diberikan kemudahan. Tetapi kita meminta kepada Allah dengan perantara Nabi Muhammad yang kemuliaannya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang kita inginkan, hajat-hajat kita itu terpenuhi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin sekalian, sekali lagi jangan sampai kemudian kita ya menyamakan antara ya bersumpah kepada Allah dan bersumpah kepada makhluk. Ya. Kita sudah bersumpah kepada Allah, ya Allah. Tetapi kita menambahkan ya, demi fulan ya. Atau demi wali yang kita anggap ya dia adalah orang soleh. Ya. Itu tidak perlu hadirin sekalian. Ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita hanya menjadikan Allah ya sebagai satu-satunya tempat yang kita mohon pertolongan, sebagai satu-satunya tempat yang kita mohon perlindungan. Ya. Makanya di antara ya sebab doa-doa itu tidak terpenuhi, ya kita kadang-kadang masih mencampur adukan. Ya. Ya. Antara meminta kepada Allah, antara meminta kepada orang, ya. Seperti contohnya adalah ya, ketika kita diberikan kesembuhan melalui perantara dokter. Ya. Jangan seakan-akan kemudian dokterlah yang memberikan kesembuhan kepada kita hadirin sekalian. Tetapi dengan perantara dokter itu Allah yang memberikan kesembuhan kepada kehidupan kita. Itu yang kita yakini. Jadi bukan karena dokter Allah berikan kesembuhan kepada kita. Seakan-akan dokterlah yang menjadi juru kunci daripada kesembuhan tersebut. Ya. Jadi hadirin sekalian, ya. Apapun ya solusi yang kita jalani dalam kehidupan kita ini, maka kita tidak boleh ya menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Karena Allah ya, Dia adalah Tuhan yang Maha Tinggi yang tidak memiliki kesamaan dengan makhluk-makhluknya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi itulah ya, tawasul yang kemudian kita tidak boleh ya untuk ya melakukannya. Ya. Ya, tawasul seperti ini tidak diperbolehkan dalam agama. Ya. Ya. Salah satu di antara sebabnya adalah yang pertama, ya, karena ya di dalam doa tersebut mengandung sumpah kepada makhluk dan segala macam sumpah selain atas nama Allah itu terlarang. Ya. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, segala sumpah-sumpah yang kita ucapkan selain Allah Subhanahu Wa Taala itu terlarang dalam agama kita. Itu tidak boleh dilakukan. Ya. Kita hanya boleh bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala dan bersumpah atas nama kebenaran. Ya. Dan tidak bersumpah atas nama kedustaan, apalagi mempermainkan yang namanya ya, sumpah tersebut. Ya. Ya. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. 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 Bersumpah kepada Allah, kemudian bersumpah kepada makhluk saja dilarang. Bagaimana kemudian ya kalau kita bersumpah ya kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada pohon-pohon, ya, meminta kepada ya benda-benda yang kita anggap keramat, ya, benda-benda yang kita anggap ya mampu memberikan manfaat kepada kita, ya ini sangat berbahaya dan sekalian bagi akidah kita. Ya, ini juga yang akan membuat kita ya iman kita menjadi lemah, ya bahkan iman kita itu menjadi hancur lebur, ya karena akidah kita yang kemudian rusak dan tidak mampu kemudian kita benahi kembali. Ya, kemudian di antara sebab tawasul itu dilarang hadirin sekalian adalah tawasul jenis-jenis seperti ini terdapat ta'zim atau pengagungan yang berlebihan kepada makhluk. Ya. Seperti contohnya tadi, ketika kita disembuhkan oleh dokter, seakan-akan ya dokterlah yang memberikan kesembuhan kepada saya. Kalau bukan karena dia, saya tidak akan sembuh. Ya, ini tidak boleh hadirin sekalian. Ya. Ya, jangan sekali-sekali kemudian keluar dari lisan kita. Ya.
Kalau kita memiliki penyakit yang begitu mengerikan ya dan berjangka panjang, ya, kemudian penyakit itu disembuhkan oleh dokter mungkin ataupun oleh perantara orang lain, jangan kita mengatakan seakan-akan orang itu yang memberikan kesembuhan kepada kita. Tetapi Allah yang Rob, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu lah yang kemudian memberikan kesembuhan kepada kita, ya, walaupun melalui perantara orang lain tersebut. Ya. Ya, jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga kita ya mampu memahami ya dan ya, mampu mengamalkan ya terkait dengan tabarruk ya. Bagaimana cara kita mencari berkah yang benar? Bagaimana cara kita mendekatkan diri yang benar, bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang sahih, dengan cara-cara yang dibenarkan dalam agama Islam. Mungkin ini saja hadirin sekalian ya, terkait dengan kajian kita pada malam hari ini. Semoga ya Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Ini bentuk kita bertabaruk. Ya. Majelis ilmu itu adalah bentuk bertabaruk kepada Allah. Ya. Bentuk mencari berkah. Ya. Ya. Kita mau mencari berkah. Ya. Salah satu di antara jalannya adalah menghadiri majelis ilmu, kemudian pelajari ilmu yang ada dalam majelis tersebut. Ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa pertanyaan dari jamaah terkait materi yang kita sampaikan pada malam hari ini. Silakan. Ya, jadi terkait dengan tawasul ya, tawasul itu ya, tidak boleh dilakukan kepada orang yang telah meninggal dunia. Ya. Kaitannya dengan sedekah tadi ya. Ya, atau bisa dijelaskan kembali mungkin ya. Jadi memang yang ya kita diperintahkan untuk bertawasul itu ya sebenarnya tidak ya kepada makhluk Allah itu kita tidak boleh bertawasul. Tetapi Allah mengkhususkan Nabi Muhammad SAW karena dia adalah nabi yang menjadi pemimpinnya para nabi dan dia adalah nabi yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan sebab kemuliaan itu ya, tidak mengapa kita meminta kepada Allah dengan perantaranya. Tetapi bukan kita meminta kepada nabi ya, seakan-akan kita memohon kepada Nabi Muhammad yang sudah meninggal dunia agar ya dia ya dengan sebab dia ya Allah berikan ya apa yang kita inginkan. Tapi kita menyebutkan saja ya apa yang kita inginkan, kemudian kita sebutkan nama Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian kita sebutkan hajat yang kita inginkan seperti itu. Ya. Selain daripada Nabi Muhammad SAW, ya, yang kami pahami itu tidak diperbolehkan. Ada lagi Pak? Dari jamaah yang lain mungkin ada pertanyaan? Cukup mungkin? Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya kita tutup saja majelis kita pada malam hari ini. Ya, sekali lagi, ya, kita berharap dengan ya majelis ini kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan tambahan ilmu yang ilmu itu bermanfaat dalam kehidupan kita, dan yang paling penting ilmu yang kita pelajari ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seburuk-buruknya ilmu adalah ilmu yang menjauhkan kita dari agama Allah. Dan sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang ya kita pelajari kemudian kita amalkan dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.